Selamat pagi semuanya. Semoga di kalian hari Sabtu jam 10 ini memang saya kan ya kan tabrakan. Kalau misalkan memang hari Sabtu tetapan gitu. Mohon maaf Pak, suaranya agak jauh. Oh iya. Pak, suaranya kecil banget. Ya saya dekatkan. Jadwal kita tetap hari Sabtu jadinya. Atau bagaimana? Kayaknya kan kemarin tabrakan sama Bu siapa ya? Pak, Bu Rosti, profesi keguruan. Ah. Nah, katanya Ibu itu kan nggak berani kan. Tadinya kita udah semua bawanya buku itu, Pak. Jadi kita nggak ada yang bawa matematika. Jadi nggak apa-apa, kita perkenalan dulu aja. Iya. Jadi ini untuk hari Sabtu fix matematika ya, Pak? Di jam 10. Lah, yang Bu itu bagaimana? Bu itu katanya kalau Bapak yang ngambil kan dia ganti di hari Minggu jam 3 sampai jam 4. Ya, kita hari Sabtu aja kalau gitu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita fix. Perkenalan ya. Cuma istri saya. Mohon maaf Pak. Ya. Ini absen LMS belum. Absen di LMS belum bisa dilihat sama mahasiswa. Iya, belum bisa ini untuk absen di LMS. Jadi nanti akan saya cek ya. Soalnya kalau di tutor hanya bisa untuk men-setting, nanti saya cek lagi. Setting apa sesi pertemuannya aja. Kalau memang tidak bisa, ya akan saya absen manual, saya bantu nanti. Absen nanti saya cek. Misalkan memang dari mahasiswa belum bisa input, saya inputkan. Karena juga dalam pertemuan akan saya panggil satu-satu juga sebagai absensi. Saya pegang absen untuk yang print out dan di LMS nanti akan ada sendiri juga. Kita kenalan dulu. Ini nama saya ya, Aan Sulistiawan.
Untuk tempat tanggal lahir itu di Brawijaya 29 Mei 91. Pendidikan terakhirnya S2 Pendidikan Matematika. Untuk tempat tugas sebagai guru itu induknya, pangkalannya ada di SMP Negeri 1 Melinting. Kemudian ngajar juga di SMK Mitra Bakti Bandar Sibawono. Kemudian dan juga diminta untuk membantu mendampingi mahasiswa UT di Pokjar Bandar Sibawono. Nah, untuk tinggalnya, ini saya tinggal di Brawijaya, Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Ini kontak saya. Nomor telepon ini sesuai dengan yang ada di grup ya, 0852 796 41629. Kemudian emailnya juga suatu saat perlu, itu email saya di aan.sulistawan15@gmail.com. Dan untuk akun sosialnya ini ada Instagram saya @I'm_ans, kemudian ada channel YouTube juga ya, Aan channel YouTube, Aan channel YT ya namanya. Nah, ini buat untuk ya kegiatan aja, dan juga ngisi materi untuk pembelajaran daringnya. Kemudian ada juga web saya di www.ans.my.id. Ini masih pelajaran ya untuk webnya. Ini mengikuti pelatihan kemarin di Ikatan Guru Indonesia. Jadi saya gunakan aja webnya. Bagi yang mau follow Instagram atau subscribe YouTube-nya, silakan. Ini sekilas untuk biodata saya ya, kenalan dari saya. Kemudian pendidikan TUT ya, ini sebagai kontrak belajar yang sekaligus memang harusnya seperti ini, harus disampaikan di awal, walaupun mungkin kalian juga mendapatkan di mata kuliah yang lain. TUT pendidikannya itu pendidikan jarak jauh ya. Saya menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Nah, jarak jauh dalam artian pembelajaran bisa dilakukan tidak secara tatap muka ya, atau daring. Ada tutorial online dan juga tutorial tatap muka. Dan menggunakan media baik cetak ataupun non cetak. Walaupun kalian seharusnya mahasiswa tatap muka ya pembelajarannya, namun karena kondisi kita masih belum diizinkan, ya kita masih menggunakan daring pembelajarannya secara daring menggunakan Microsoft Teams. Kemudian terbuka itu artinya UT tidak membatasi usia, kemudian tahun ijazah, serta masa belajar, tidak ada DO kalau nggak salah di UT. Kemudian waktu registrasi dan frekuensi mengikuti ujiannya, tidak ada batasannya. Tempat pun kalian misal di, kalau tidak salah ya, dari itu tempatnya ada di mana-mana ya UT. BPJ-nya di Lampung saja, Prokjarnya ada di berbagai kabupaten ada. Kemudian pada kegiatan tutorial itu mahasiswa diharapkan untuk dapat belajar secara mandiri ya, melalui buku pegangannya, buku modul, buku kegiatan belajar yang terdiri dari sekian modul ya, beberapa modul untuk pendidikan matematika
1 itu nanti ada 9 modul yang akan kita bahas ke dalam menjadi 8 pertemuan. Dalam mempelajari modul, jika mahasiswa memiliki kendala atau hal yang masih belum bisa dipahami secara saat belajar mandiri, itu bisa ditanyakan kepada tutornya. Tutor itu sebagai fasilitator, sebagai pendamping kalian untuk mendalami modul yang telah disediakan oleh UT. Nah, tutor tatap muka itu seperti yang kondisi saat ini kita masih belum diizinkan tatap muka langsung, jadi kita harus menggunakan Microsoft Teams untuk tatap mukanya ya, pengganti tatap mukanya. Tutornya menggunakan Microsoft Teams. Ini untuk kegiatan tutorial ya, materinya dari 9 modul kita jadikan 8 kali pertemuan ya. Masing-masing satu saat ya, satu saat itu bisa terdiri dari 2 modul. Web itu dimulai dari hari ini. Maaf ini 11 dan 12 Februari ini untuk semester yang lalu ya. Kemudian dalam kegiatan tutorial ada nanti latihan soal ya sebagai bentuk tugas partisipatif dari mahasiswa. Dari mahasiswa bisa berupa pertanyaan atau dari saya yang bisa dijawab oleh mahasiswa, ataupun siswa memberikan pertanyaan atau tanggapan atas materi ya, sesuai dengan materi. Atau ada kendala di sekolahan, itu bisa kita sharingkan di sini. Kemudian diskusi selain dalam web ya, webinar itu harap dilakukan di LMS juga. Bisa berupa pertanyaan atau mungkin hasil dari pertemuan. Kemudian mahasiswa itu silahkan saling berkomentar di dalam forum diskusi di LMS. Diskusi tidak harus dimulai oleh tutor ya, dalam LMS itu siswa diperkenankan untuk memulai diskusi. Jika ada temuan masalah ya, temuan di sekolahannya yang bagi yang sudah mengajar, itu bisa didiskusikan di dalam LMS. Kemudian pemberian tugas, ini dalam arti tugas tutorial yang wajib ya. Kan pemberian tugas wajib ya, tugas tutorial itu dilaksanakan 3 kali ya. Ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Tugas 1 diberikan pada pertemuan ketiga, web ketiga. Kemudian tugas 2 web ke-5, dan tugas ketiga itu pada web ke-7. Dalam kegiatan tutorial bisa jadi ada pekerjaan rumah ya yang harus diselesaikan oleh mahasiswa selain tugas tutorial. Ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi pada mata kuliah Pendidikan Matematika 1 itu ada 9 modul. Yang pertama itu pembelajaran matematika di SD. Kedua, bilangan cacah. 3, bilangan bulat. Keempat, itu perpangkatan atau penarikan akar bilangan bulat dan sistem bilangan Romawi. Yang kelima, kelipatan dan faktor bilangan. Keenam, KPK dan FPB. Ya. Ketujuh, bilangan pecahan biasa dan pecahan desimal. 8, bilangan rasional dan bilangan irasional, serta cara mengajarkannya. Terakhir, persen dan perbandingan. 9 modul ini nanti kita bahas dalam 8 pertemuan ya, dengan pembagian seperti ini. Pada tab pertama
Itu ada perkenalan saat ini kita lakukan. Kemudian pembahasan pemaparan modul 1 dan tab kedua modul 2, tab ketiga modul 3, tab keempat modul 4, tab kelima itu modul 5 dan 6, tab 6 itu modul 7, tab 7 itu modul 8, tab 8 itu modul 9. Pembagian materi ini bisa jadi berubah ya dalam pelaksanaannya jika satu tab itu tidak cukup ya, untuk membahas kegiatan belajar dari setiap modulnya. Ada beberapa modul yang memang di dalamnya kegiatan belajarnya lebih dari 2, walaupun rata-rata kan ada 2 setiap modulnya. Namun ada beberapa modul di sini yang ternyata isinya lebih dari 2 kegiatan belajar. Ini sekilas tentang perkenalan dan juga kontrak belajar kita. Oh ya, untuk tugas tutorial ini saya harap kerjaannya tidak dalam waktu yang lama ya, karena kan ada masa koreksi dari saya dan juga untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Jadi tugas tutorial itu saya kasih waktu sekitar 3-4 hari kerjaan. Dan pengumpulannya silahkan dikumpulkan melalui LMS ya, dan tidak dikirim melalui WA karena nantinya pihak UT juga akan melakukan koreksi ya, meninjau. Jadi ada apa ya, pengamatan ya dari UT-nya juga. Jadi UT juga bisa tahu mahasiswa yang belum yang sudah ataupun yang belum mengirimkan jawabannya. Kalau misalkan dikirim dengan WA, nanti di LMS ada nilainya, nanti menjadi temuan yang apa ya, takutnya bermasalah ya, temuan dari pihak UT. Oke, sekian ya untuk perkenalan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari perkenalan ini, kalau tidak ada, saya akan mengabsen ya, sekaligus perkenalan dari mahasiswa. Untuk Ade Meliana ya. Ade Meliana ada? Maaf Pak, mau bertanya. Ya. Di LMS saya sudah buka LMS untuk mengisi kehadiran kok sepertinya tidak ada ya Pak ya di diskusi tadi. Ya nanti saya cek lagi ya Mbak ya, soalnya kalau di tutor itu tetap muncul untuk melakukan pengaturan sesi. Jadi setiap minggu pada hari tatap muka itu tutor melakukan pengaturan untuk mahasiswa itu bisa mengisi absennya, absen mahasiswa. Tapi kalau di mahasiswa belum muncul ya nanti saya cek lagi ya Mbak ya. Dan jika memang mahasiswa tidak bisa melakukan entry absen ya, mengisi absen, nanti akan saya bantu. Jika memang dalam batas waktunya mahasiswa belum bisa mengisi, maksudnya saya bantu.
Ade Meliana ada? Apa Pak. kabarnya? Ya, apa kabarnya Mbak Ade? Baik, Pak. Mbak Ade dari mana? Dari Sri Gading, Pak, Labuan Maringgai. Sudah mengajar belum, Mbak? Belum, Pak. Belum. Belum ada pengalaman mengajar atau bagaimana? Dulu sempat ngajar, terus sekarang udah enggak. Dulu di mana? Dulu di SD Negeri 3 Negeri Agung. Gunung Pelindung, Pak. Sudah lama dulu, Mbak. Belum ada setahun, Pak. Sekitaran 6 bulanan. Terus berhenti. Berhenti. Sebelumnya sudah S1 atau gimana? Belum. Tinggalnya di Serigading ya? Ya, ikut suami, Pak. Makasih Mbak Ade. Iya. Selanjutnya Mbak Adelia Puspita. Mbak Adelia. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya, dari mana Mbak Adel? Dari Pematang Tahalo, Pak. Tepatnya Jabung. Matang Talo. Iya. Sudah mengajar Mbak? Sudah, Pak. Sudah. Di mana? Di SD Negeri 1 Pematang Tahalo. Sudah lama Mbak ngajarnya? Udah 1 tahun, Pak. 1 tahun. Iya. Sebelumnya sudah S1 atau bagaimana? Sebelumnya kuliah di UIN. Terus sama keluarga, terus sama guru-guru sini suruh masuk ke sini, terus suruh pindah ke UT buat pindah jurusan juga. Sebelumnya di UIN emang apa? Dulu di UIN bahasa Inggris. Berarti belum sempat selesai kuliah ya? Semester berapa ya? Belum, baru semester 2. Selesai semester 2 mau semester 3 terus suruh keluar. Tapi disuruh ngajar kemudian kuliah di UT gitu. Iya. Makasih Mbak Adel. Iya, Pak, sama-sama. Dan Mbak Ayu Amelia. Hadir, Pak. Hadir ya. Mbak Ayu dari mana Mbak Ayu? Dari mana? Minasari, Pak. Labuan Maringgai. Sudah mengajar Mbak? Kamu ya? Sudah, Pak. Kamu ya, Sek? Mau ya aku nggak profesi dulu ya. Tinggal matematika. Mengajar di mana Mbak Ayu? Di SD 3 Sri Minasari. Ketiga. Sari. Sudah lama Mbak? 3 tahun, Pak. Berapa? 3 tahun. 3. Nggak jelas suaranya. 4 tahun, Pak. 4. Ah, 5. 2 tahun, Pak. Oh 2. Suaranya agak putus-putus. Belum di SD itu udah pernah ngajar lagi atau memang dari awal di situ?
Nah, kita lanjut ke Mbak Ayu Puspita. Mbak Ayu Puspita ada? Hadir, Pak. Iya. Mbak Ayu, dari mana Mbak Ayu? Dari Kebun Damar, Kecamatan Mataram Baru, Pak. Pendamar? Dari Kebun Damar, Kecamatan Mataram Baru. Sudah mengajar Mbak. Ayu dah. Apa, Pak? Suaranya nggak kedengeran? Mbak Ayu sudah. Belum, Pak. Belum. Memang baru ambil kuliah nih. Kuliah. Ya, baru ambil kuliah di UT, Pak. Sebelumnya kuliah di UIN, terus pindah ke UT. Ini di UIN. Ya, Di UIN jurusan apa? EGM nih, Pak. Ya, sudah selesai atau belum? Belum ya. Baru semester 3, terus pindah ke UT. Berarti barengan sama Mbak Adelia tadi. Masih Mbak Ayu. Kita ke Mbak Dewi. Mbak Dewi Erna. Mbak Dewi Erna. Ya, hadir, Pak. Dari mana Mbak Dewi? Dari Labuan Maringgai. Maringganya di mana? Dekat lapangan Merdeka, Pak. Lapangan Merdeka Labuan Maringgai. Alhamdulillah sudah, Pak. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Di SD mana itu? Ya. Gimana, Pak? Di SD-nya di mana? Di SD 1 Labuan Maringgai. Sudah lulus S1 atau Bagaimana, Pak? sebelumnya sudah S1 atau belum? Belum. Ya. Berarti baru lulus. Sinyalnya susah. Ya udah. Lanjut saja ke Mbak Diana. Iya, cepetan, Nak. Iya. Iya, Pak, dengan saya. Mbak Diana. Dari Pasir Sakti, Pak. Ya, Lin. Oke. Masih di sekolah ini ya? Lagi di sekolah ini, Pak Masian. Saya ngajar. Ya, bagaimana, Pak? Kalau masih ngajar dilanjutkan dulu aja kalau gitu. Ya, terima kasih atas pengertiannya, Pak. Sama Mbak Ella Listia. Hadir, Pak. Hadir, Mbak. Hadir. Dari mana Mbak Ella? Dari Sri Gading, Pak. Sudah mengajar, Mbak? Ya. Alhamdulillah sudah. Berapa lama? Baru 1 tahun, Pak. Baru 1 tahun. Ajar di SD? Di SD Negeri 1, Sri Gading. Sebelumnya sudah S1 atau gimana?
Belum Pak, sebelumnya belum pernah S1. Lah, ini berapa lama ngajarnya udah, Mbak? 1 tahun, baru 1 tahun. Udah 1 tahun. Ya, Enak ngajar? gimana Pak? Ngajar enak enggak? Alhamdulillah kalau dijalanin dengan ikhlas ya enak-enak aja Pak. Seru. Kalau ngajaran SD seru. Alhamdulillah seru Pak. Ini dah Mbak Ella. Kita lanjut ke Mbak Eni. Gimana Pak? Oh, Maaf suaranya putus-putus Pak. oh iya, enggak apa-apa. Ini Mbak Ella ya, enggak apa-apa. Kita lanjut. Iya ya. Nah, kita lanjut ke Mbak Eni. Terima kasih Mbak Ella. Mbak Eni. Ya Pak, hadir. Mbak Eni Anggreni. Oke. Dari mana Mbak? Karanganyar. Karanganyar. Udah ngajar Ya. Mbak? Belum. Belum. Baru kuliah ini. Ya. Terima kasih Mbak Eni. Kita lanjut ke Mas Fatih Zulkarnain. Hadir Pak. Dari mana Mas Fatih? Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sri Bawono Pak. Menanti. Sudah mengajar Mas Fatih? Alhamdulillah sudah Pak. Di mana Mas? Di SD Muhammadiyah Sri Menanti. Di Muhammadiyah itu yang pengkolan, ya pengkolan apa namanya? Pengkolan Morlan. Arah Kaliaro Pak. Arah Kalero ya? Ya. Udah lama di situ Mas? Udah sekitar 3 tahunan Pak. Sebelumnya udah S1? Belum sih. Sebelumnya dulu pernah kuliah di Teknokrat Pak. Belum sampai selesai tapi? Belum. Enggak apa-apa. Makasih Mas Fatih. Siapa? Lanjut ke Mas Irfan Dwi Cahyo. Hadir Pak. Dari mana Mas Irfan? Bandar Agung Pak. Bandar Agung. Bayang berapa? Bayan 6. Bayang 6. Lapangan. Lapangan ya. Iya Pak. Udah mengajar Mas? Saya belum mengajar Pak. Cuma TU. Oh TU di SD atau MTS Bandar Agung. tes yang dekat lapangan yang masuk ya? Iya Pak. Terima kasih Mas Irfan. Sama-sama Pak. Ke Ibnu Kohar, Mas Ibnu Kohar. Mas Ibnu Kohar. Hadir? Hadir Pak. Hadir. Dari mana Mas? Saya dari Waijepara Pak. Raja Sakti. Raja Sakti. Ya. Sudah mengajar Mas? Alhamdulillah sudah Pak. Di mana? Di SD Al-Quran Minhajutulab Waijepara. Sudah lama Mas di sana? Sudah baru 2 tahun Pak. Karena
Dulu kan passionnya bukan ngajar dulu. Apa dulu? Dulu saya di Kominfo, Pak. Karena saya sudah kuliah S1 selesai, tapi kampusnya abal-abal. Kalau kampus abal-abal? Iya, kampusnya abal-abal, tidak terdaftar di Dikti sama di Ban PT. Aduh. Sampai udah lulus itu. Sudah lulus, Pak. Makanya sekarang tua-tua kuliah lagi. Apa? Yang sekarang malah linear sama tempat tugasnya. Iya, Pak, siap. Kasih Mas Ibnu. Ya. Mbak Mei. Mei Novita. Ada Mbak Mei? Mbak Mei Novita. Kita ke Melania. Milania. Mbak Milania. Hadir, Pak. Mbak Milania ya. Lania, Pak. Dari mana Mbak? Dari Sri Bawono, Pak. Bawonanya di? Dekat sama UT, nggak jauh dari UT. Yang mengajar Mbak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Mana? Di SD Al-Quran Darul Fatah. Sudah lama Mbak di situ? Kita udah hampir 4 tahun, Pak. Kasih Mbak Milan. Ya, sama-sama. Beli sendiri. Mbak Mitra. Nur. Bapak Mas ya? Mas ya? Mas, Pak. Ya. Mana Mas? Dari Braja Mas, Pak. Baca Mas. Baca para ya? Ya, Wajpara. Yang ngajar Mas. Udah, Pak. Gimana ngajar? SDN 1 Teluk Dalam. Lama. Udah berapa lama ngajar? Masih baru, Pak. Baru. Masih baru. Tahun ajaran ini atau tahun ini? Tahun ini, Pak. Udah kuliah atau baru ini? Baru ini, Pak. Kasih Mas Mitra. Iya, Pak. Dan Mbak Nafsia. Saya, Pak. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Saya dari Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung. Halo, Pak. Iya, halo. Ya, udah ngajar. Dengeran? Dengeran jelas. Udah, Pak. Alhamdulillah udah ngajar. Udah lama ngajarnya, Mbak? Ya, lumayan lama, Pak. 4 tahunan lah. 4 tahunan. 4 tahun. Ngajar di kelas tinggi atau kelas bawah? Rendah, Pak. Kelas 2, Pak. Nanti sharing-sharing ya. Ya, Pak. Kasih. Dan Mbak Ngindi.
Di Hadir, Rahmawati. Pak. Hadir. Mbak Indi dari mana Mbak Indi? Dari Pasar Sakti. Dari Pasar Sakti. Iya, Pak. Sudah mengajar. Belum. Belum. Ya, senang. Terima kasih Mbak Indi. Dan Iya, ke Pak. Mbak Nurmaning, Mbak Arum. Maning Arum. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, dari mana Mbak? Dari Wajepara, Sumberjo Baru, Pak. Berjo. Iya. Sumberjo Baru 4. Dekat SD 3 Sumberjo. Ngajarnya di sana juga. Udah ngajar belum? Ngajarnya di SD 2 Brajacaka, Pak. Jauh itu dari rumahnya. Jauh. Tapi aman toh? Aman, Pak. Udah berapa lama di sana, Pak? Udah 2 tahun. Kayaknya. Kayaknya. Dua tahun ajaran baru ini. Iya. Kasih Mbak Nurman. Selanjutnya Mbak Iya, Reva. Pak. Mbak Reva Yunia Profikoh. Hadir, Pak. Dari mana Mbak Reva? Dari Gunung Mekar. Nah, asli orang sana. Asli orang Gunung Mekar. Gimana, Pak? Asli orang Gunung Mekar. Enggak. Bukan. Sudah mengajar atau Sudah, Pak. berapa lama? 2 tahun lebih dikit. Berapa? 2 tahun. 2 tahun lebih dikit. Terima kasih Mbak Reva. Iya, Pak. Mbak Ria Kurniawati. Hadir, Pak. Dari mana Mbak Ria? Raja Luhur, Raja Selebah, Pak. Sudah mengajar Mbak? Belum, Pak. Belum. Belum ada pengalaman mengajar gitu ya? Udah sih, Pak. Waktu itu ngajar di TK. Nah, berapa lama itu? Nggak lama. Sekitar 1 bulanan, kan suruh gantiin tetangga pas lagi nikah. Sebelumnya udah pernah S1 apa gimana? Belum. Iya, Pak. Belum. Terima kasih Mbak Ria. Sama, Pak. Selanjutnya Mas Rio Pujiono. Rio Pujiono.
Selanjutnya Mbak Risti Indahsari. Hadir, Pak. Risti. Lagi di mana Mbak? Mbak suaranya. Lagi di jalan mau OTW ke metro, Pak. Oh, ya udah hati-hati di jalan. Lagi Maaf ya, ngikut. Pak. Ya udah. Iya, ini lagi mau ngikutin sosialisasi ANBK soalnya. Oke, ya. Silakan lanjutkan. Mohon maaf ya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Kemudian Mbak Suci Indah. Iya, Pak. Dari mana Mbak Suci? Bandar Negeri. Bandar Negeri. Labuan Maringgai. Kecamatannya. Iya. Udah ngajar Mbak? Alhamdulillah sudah. Ngajar di mana? Di SDN Bandar Negeri, Pak. Udah lama Mbak? Kurang lebihnya 2 tahun lah, Pak. 2 tahun lebih sedikit. Di awal ngajar di situ atau sebelumnya ada tempat lain? Dari sini, Pak. Nggak ada tempat lain. Mbak Suci Indah. Pak, sama-sama. Dan Mbak Suci Mariani. Hadir, Pak. Dari mana Mbak Suci? Dari Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung. Udah ngajar Mbak? Belum, Pak. Belum. Dari sebelumnya juga belum ada pengalaman mengajar? Pernah sih, Pak. Cuma ngajar di TK dulu. Dulu? Sekarang udah enggak lagi? Enggak. Dan Mbak Tasya. Tasya Feni. Iya, Pak. Dari mana Mbak Tasya? Dari Pelindung Jaya, Pak, Kecamatan Gunung Pelindung. Lagi di mana nih Mbak? Kok ada sholawatan? Di rumah, Pak, tapi tetangga ada yang nikah. Oh. Lagi rewang ini berarti? Nggak rewang sih di rumah. Oh, di nanti rumah. Niatnya. Oh, iya. Udah ngajar belum Mbak Tasya? Alhamdulillah sudah, Pak. Di mana Mbak? Di SD 2 Waimili. Waimili Gunung Pelindung jauh nggak sih Mbak? Gimana, Pak? Waimili ke Gunung Pelindung tuh jauhan apa enggak? Enggak, kan Waimili juga kecamatan Gunung Pelindung. Oh, Waimili itu desa ya? Iya, desa. Nama kecamatan. Iya. Udah lama Mbak di sana? Alhamdulillah kurang lebih 2 tahun, Pak. Terima kasih Mbak Tasya. Ya, makasih, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Dan Rino Friliana, ini Mbak apa Mas ya? Mbak Mas. Mbak Pak. Oke. Dari mana Mbak Tri? Dari Wajepara, Pak. Wajeparanya? Wajeparanya Lampung Timur.
Bojong Apung Timur. Pokoknya sebelum simpang. Sebelum simpang. Iya Pak, masih jauh sana lagi dari simpang maksudnya. Udah ngajar Mbak Tri? Udah Pak, dulu tapi. Dulu di mana ngajarnya? Dulu di SD. Sekarang nggak ngajar. Nggak ngajar Pak. Kenapa? Lagi fokus sama momongan dulu. Lah berhentinya udah lama atau baru ini? Lumayan sih Pak kalau lamanya. Berarti ini ngambil PGSD mau ada niatan ngajar lagi? Pastinya ada Pak nanti ya kalau nunggu udah besar anaknya. Yalah. Dukung cita-cita negara ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Jika Tuhan mengendaki Pak. Ya, makasih Mbak Tri. Ya Pak. Dan Mbak Ana Rahmawati. Ya Mbak Ana. Iya Pak. Dari mana Mbak Ana? Di Gunung Agung Pak. Dari mana? Bumi Agung? Gunung Agung Pak. Oh, Gunung Agung. Ya. Yang ngajar Mbak? Udah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa lama? Kalau di TK yang sekarang hampir 2 tahun lah. Ngajarnya di TK? Ya di TK. Dari awal? Iya dari awal di TK Pak. Berarti nanti ada rencana pindah ke SD berarti ini? Iya no Pak, linearnya kan di SD. Makasih Mbak Ana. Kalau ya masih di TK. Kalau sekarang masih di TK. Ya. Terima kasih Mbak Ana. Kita lanjut ke Mas Andrianto. Andrianto Dwi Nugroho. Andrianto Dwi Nugroho ada? Kalau nggak ada, kita selanjutnya ke Mbak Dewika Purnama. Hadir Pak. Hadir. Dari mana Mbak Dewi? Dari Gunung Agung. Dari Gunung Agung, dari Pak. Gunung Agung. Sudah mengajar Mbak? Sudah. Di SD atau di mana? SD. Mbak. Ya. Sudah lama ngajarnya Mbak? Baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan? Iya Pak. Sebelumnya udah lulus S1 atau bagaimana? Belum lulusan S1, belum pernah. Jadi lulus SMA langsung ditarik ke SD? Iya, ya enggak sih Pak. Kita ini apa namanya? Habis sebelum ini iya. Gimana ya Mbak ngomonginnya ya? Ini sebelum pendaftaran UT. Belum pendaftaran UT. Maksudnya gimana ya caranya? Tadi kan lulus SMA. Lulus SMA kapan? Ya. Lulus SMA 2019. Tapi daftarinya ini sesudah ini. Ngajar. Sudah ngajar.
Ya. Ya, makasih Mbak Devika. Dan Mbak Devi Lestari. Mbak Devi Lestari. Mas Ega Wardani. Ya, Mas Ega. Bukan emas. Hah? Oh. Sorry. Mbak Ega. Ya, Ega. Pak. Maaf, kirain Mas Ega. Gimana Mbak? Labuan. Labuan. Sedang ngajar Mbak? Belum. Belum pernah kuliah juga? Apa, Pak? Belum lulus S1 juga, maksudnya baru kuliah ini? Belum, iya. Ya. Terima kasih Mbak Ega dan Mas Mbak Eno kayaknya ini. Mbak Eno Anjarwati. Ya, hadir. Dari mana Mbak Eno? Dari Pasir Sakti, Pak. Pasir Sakti. Pasir Saktinya di mana Mbak? Jambu ya, Pak. Pasar Semarang Baru. Berarti masih jauh ya dari SMK negeri itu ya? Sudah mengajar Mbak Eno? Belum, Pak. Belum. Kalau di SD, Pak, sekarang masih di TK. Kalau di SD belum, sekarang masih di TK. Ya. Lagi. Udah lama di TK-nya? Ya. Suaranya putus-putus. Udah lumayan, Pak. Hampir 3 tahun. Ya. Terima kasih Mbak Eno. Kemudian Mbak Fitria Wulandari. Mbak Fitria Wulandari ada? Ada, Pak. Dari mana Mbak Fitria? Dari Gunung Agung, Pak. Dari Gunung Agung. Ya. Sudah mengajar belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Ngajar di mana Mbak? Di TK Al-Azhar 11 Gunung Agung. TK. Ya. Makasih Mbak Fitria. Ya, Pak. Selanjutnya Mbak Lilia Widya Astuti. Iya, Pak.
Ya. Dari mana Mbak Lilia? Dari Gunung Agung, Pak. Dari Gunung Agung juga. Deketan ini sama Mbak Fitri ya? Ya, deketan Pak, tetanggaan. Sudah mengajar Mbak? Belum, Pak. Belum. Belum. Baru kuliah ini? Iya, Pak, ya baru kuliah ini. Nah, ya siapa tahu kirain dulunya dah kuliah kayak yang tadi kan pindah. Enggak. Oke. Nah, terima kasih Mbak Lilia. Oke, Pak. Dan Mbak Mali Khotul Umayyah. Mbak Mali Khotul. Hadir enggak ini? Kemudian Mbak Ratna Setia. Halo Mbak Ratna. Ya. Dengan siapa ini? Mbak Ratna atau Mbak Malika? Maliko. Ratna, Pak. Oh, Mbak Ratna. Dari mana Mbak Ratna? Sibawon, Pak. Di bawah nah. Di bawahnya di mana Mbak? Di belakang UT, Pak. Belakang kamu teh. Ya. Sudah mengajar Mbak? Belum, Pak. Ya, ke Mbak Ratna. Terima kasih ya. Ya, Pak. Dari 35 mahasiswa ada 1, 2, 3. Ada 5 yang belum masuk. Kira-kira ada yang merasa belum terpanggil nggak yang ada di sini? Mbak Mei, ada? Mas Mas Rio, dan Andrianto, Mbak Devi, dan Mbak Malikotul. Malikotul ada, Pak. Tapi katanya di tempatnya dia nggak kedengeran suaranya, Bapak. Oh, kalau yang lain kedengeran di perangkat dia nggak kedengeran, mungkin perangkatnya ya. Iya, mungkin, Pak, perangkatnya. Saya izin tinggal bentar ya.
Assalamualaikum Bapak. Mbak. Ya, Ya Pak. ya kedengeran sekarang, Mbak. Ya Pak, dari tadi saya waktu absen di awal, saya juga udah sudah bilang saya hadir, tapi sepertinya tidak terdengar. Ya, sepertinya. Kemudian di kedua kalinya Bapak setelah selesai absen semua, saya juga sempat bilang hadir, tapi juga tidak terdengar. Dan lagi gangguan jaringan atau Ya, saya Sana dua kali nggak ketemu. Aku balik rat betul. Apa Mas Bahar? Oke. Berapa kali yang ya pas keluar Pak Yotonya. ke materi. Pelajaran matematika di pada modul ini ya. Modul pertama pembelajaran mata kuliah pendidikan matematika 1 itu tentang pembelajaran matematika di SD. Setelah mempelajari modul ya, nanti diharapkan mahasiswa itu dapat menjelaskan hakikat anak didik dalam pembelajaran matematika di SD. Kemudian menguraikan teori-teori belajar matematika dan menjelaskan materi matematika kepada siswa SD, dapat menjelaskan materi kepada siswa SD sesuai dengan
hierarki belajar matematika atau jenjangnya, kemudian menjelaskan hakikat pendidikan matematika. Terakhir itu menjelaskan materi kepada siswa SD dengan model-model atau pendekatan pembelajaran matematika di SD. Kegiatan belajar yang pertama itu teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. Hakikat pembelajaran matematika, pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik hakikat anak dan hakikat matematika. Pada anak usia SD, ya, tahap berpikirnya masih belum formal, ya. Dan pembelajarannya itu masih pada tahap pra-konkret. Nanti ada beberapa tahapan pembelajaran ya, tahap konkret, semi konkret, dan juga abstrak, dan tahap formal. Karena pada dasarnya ya, matematika itu adalah ilmu pelajaran yang deduktif ya. Matematika ilmu yang deduktif, aksiomatik, formal, hierarkis, abstrak, dan bahasa-bahasanya merupakan bahasa simbol yang padat dengan arti. Seorang guru yang mengajar matematika itu harus ada kemampuannya untuk mengajarkan matematika pada siswa SD itu secara dari induktif ke deduktif. Itu dari penarikan umum ke khusus. Dan hakikat anak pada pembelajaran matematika di SD ya. Anak sebagai individu yang berkembang. Berdasarkan hasil penelitian oleh Jean Piaget ya, bahwa anak itu bertindak dan berpikir tidak seperti dengan orang dewasa. Karena dari Jean Piaget itu ada beberapa tahapan untuk pengetahuan intelektual anak ya. Itu dibagi menjadi 4.
dari tahap sensori motor, kemudian tahap operasional awal, kemudian tahap konkret, kemudian tahap operasi formal. Ini masuk ke dalam ini kesiapan intelektual anak. Ini ada beberapa ahli ya, ada Pearsall, Brenner, dan Brownell, Keynes, percaya bahwa jika kita memberikan pelajaran harus memperhatikan tingkat perkembangan berpikir anak didik. Dan tahapan berpikir intelektual atau berpikir siswa itu yang pertama ada kekekalan bilangan. Anak di sini telah memahami kekekalan bilangan apabila ia mengerti bahwa banyaknya benda itu akan tetap walaupun letaknya berbeda-beda. Anak memahami hukum kekekalan bilangan. Anak yang memahami ini, maka ia belum waktunya mendapatkan konsep penjumlahan atau operasi hitung lainnya. Konsep kekekalan ini itu pada usia 6 sampai dengan tahun. Jadi pada usia ini masih belum bisa untuk melakukan operasi-operasi hitung ya. Dia hanya tahu jumlahnya itu akan tetap walaupun posisinya itu diubah ya, letak bendanya itu dipindah-pindahkan. Kemudian kekekalan materi atau kekekalan zat. Ini anak telah memahami hukum kekekalan materi apabila ia mengerti bahwa banyaknya zat pada kedua wadah di sebelah kanan dan adalah sama jika ditumpahkan dari dua wadah yang isinya sama. Ini ada di buku pada 1.8 ya. Gambar 1.2 dan 1.2. 1.2a dan 1.2b. Pada tahap ini, ya, siswa anak baru bisa memahami yang sama atau berbeda. Dan belum bisa melihat perbedaan atau persamaan dari dua karakteristik atau lebih. Misalkan dalam matematika itu anak bisa membedakan ganjil dan genap, namun belum bisa membedakan ganjil yang prima ataupun genap yang prima. Dan juga sifat-sifat yang lainnya. Kemudian kekekalan panjang. Pada tahap ini, anak telah memahami hukum kekekalan panjang apabila ia mengerti bahwa dua utas tali tetap sama panjang walaupun diubah bentuknya. Jika dari awal talinya udah sama nih, kemudian diubah bentuk-bentuknya, tali itu akan tetap memiliki panjang yang sama.
Kemudian kekekalan luas ya. Pada tahap kekekalan luas, anak telah memahami hukum kekekalan luas apabila ia mengerti bahwa luas dua buah permukaan adalah sama luasnya walaupun cara penyampaiannya itu berbeda. Seperti pada gambar 1.4a ya, halaman 1.9. Gambar itu sebenarnya luasnya sama, hanya saja penyampaiannya ya yang berbeda, sehingga tampak luasnya itu. Dan pada tahap kekekalan berat, pada tahap ini ya, anak telah memahami hukum kekekalan berat. Yang telah memahami hukum ini ya, berarti ia mengerti bahwa berat itu tetap walaupun bentuknya, tempatnya, dan atau alat penimbangnya berbeda. Walaupun ditimbang di alat yang lain, di tempat yang lain, kemudian bentuknya berbeda, itu beratnya tetap sama. Kemudian ada kekekalan isi ya. Kekekalan isi ini sering dicapai pada usia 11 sampai 14 tahun. Jadi ini pada di kelas atas nih. Kemudian tingkat pemahaman siswa SD itu baru dapat berpikir secara transitif dari khusus ke khusus, belum mampu untuk membuat sebuah kesimpulan. Misalnya mereka menyatakan ya 2 tambah 2 itu 2, 4 tambah 2 6. Nah, bilangan itu kan genap. Saya belum bisa menyimpulkan bahwa genap itu ditambah, jika genap ditambah genap itu hasilnya genap, ataupun 3 tambah 5 8, kemudian 7 tambah 3 10. Itu kan ganjil, 20 bilangan ganjil, jika dijumlahkan hasilnya genap. Dia masih belum bisa berpikir secara deduktif ya, ulang dari nol terus ya teori-teori belajar matematika. Pada pembelajaran matematika di teori belajar ini diawali dengan teori belajarnya Branner ya. Teori belajar Branner itu dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama tahap inaktif, kemudian tahap ikonik, kemudian tahap simbolik.
tahap belajar enaktif adalah tahapan belajar di mana siswa itu diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Jadi siswa itu diberikan benda-benda secara real, ya. Jadi dia mengalaminya, ya, sama memegangnya, ya. Sehingga siswa itu dapat memanipulasi, kemudian menyusun, menjajarkan, mengotak-atik dan bentuk grafis, ya. Kemudian tahap ikonik. Tahap ikonik itu tahap belajar di mana siswa itu memanipulasi objek konkret ke dalam gambar. Jadi siswa, ya, anak itu dapat menangkap sebuah objek, ya, dapat dibayangkan, ya, tanpa harus memberikan bendanya. Kemudian tahap simbolik. Pada tahap simbolik ini itu tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar itu pada tahap sebelumnya, ya. Berarti pada tahap ikonik itu ke dalam simbol-simbol matematika. Apabila siswa itu bertemu dengan suatu simbol, maka dalam bayangan mereka itu sudah ditandai oleh simbol tertentu yang mudah dikenali oleh anak. Contoh-contohnya untuk tahap enaktif itu misal menggunakan benda-benda nyata, ya. Contohnya dalam mengajarkan penjumlahan untuk siswa, ya. Misal 2 buah buku kemudian diberi lagi 3 buah buku. Nah, berapa banyak buku sekarang? Kan seperti itu. Jadi dia diberikan sebuah benda yang konkret, ya, model media yang konkret. Kemudian pada tahap yang kedua, ikonik, dia bisa menggambarkan, ya, dalam pikiran mereka, ya, benda-benda yang objek yang telah dikenalkan. Misalkan 2 buah buku tambah 3 buah buku. Nah, siswa tidak perlu lagi diberikan bukunya, tapi cukup digambarkan dalam bayangan mereka dan khayalan mereka itu sebuah bukunya. Jadi 2 buah buku ditambah 3 buah buku. Dan tahap simbolik, ya, 2 tambah 3, ya. Tidak perlu tambahkan buku. 2 tambah 3 sama dengan 5.
Kemudian teori belajar jenis. Jenis membagi tahap-tahapan itu menjadi 6 tahap ya. Yang pertama bermain bebas. Kemudian ada tahap permainan. Yang ketiga ada penelaahan kesamaan sifat. Dan keempat representasi, kelima simbolis, dan yang terakhir formalisasi. Pertama permainan bermain bebas atau free play. Pada tahap awal ini anak-anak bermain bebas tanpa diarahkan dengan menggunakan benda-benda matematika yang konkret. Pada permainan bermain bebas ini, itu aktivitas siswa anak pada tahap belajarnya tidak terstruktur ya, dan tidak diarahkan. Nanti dalam anak dapat mulai membentuk struktur mentalnya dan sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Kemudian tahap permainan. Di sini tahap ini sudah diberikan aturan. Dalam permainan yang disertai aturan-aturan ini, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat pada konsep tertentu. Peraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tetapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Contoh dengan permainan blok logik ya, anak diberi kegiatan untuk membentuk kelompok bangun yang tipis atau yang berwarna merah, kemudian membentuk kelompok benda-benda berbentuk segitiga atau yang tebal dan sebagainya. Dalam membentuk kelompok bangun yang tipis dan atau yang merah, timbul pengalaman terhadap konsep tipis dan merah. Setelah timbul penolakan terhadap bangun yang tidak tipis atau tebal dan juga yang merah selain warna merah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penelaahan kesamaan sifat. Pada tahap ini, siswa diarahkan pada kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang diikuti. Nah, untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat ini, sebagai guru itu perlu mengarahkan siswa anak-anak ya, itu dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Translasi itu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada pada permainan semula. Contoh yang diberikan dengan permainan blok logik. Anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal. Kemudian anak diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari
benda-benda dalam kelompok. Kemudian yang keempat, ya, tahap keempat itu permainan representasi. Ada tahap representasi. Ini merupakan tahap dalam untuk pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa itu menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapi. Nah, representasi ini dapat bersifat abstrak, ya. Contoh, kegiatan anak untuk menemukan banyaknya diagonal poligon. Misal segi tertentu, ya, dengan pendekatan induktif, ya. Dimulai dari segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Kemudian ada berapa diagonalnya. Segitiga itu ada berapa diagonalnya, segi 4 berapa diagonalnya. Ini pendekatan induktif. Kemudian tahap yang kelima adalah simbolis. Simbolis termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Sebagai contoh, dari kegiatan mencari banyaknya diagonal pada tahap sebelumnya, ya, dengan pendekatan induktif, kegiatan berikutnya menemukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasi dari pola yang didapat si anak. Jadi dari induktif nanti akan dirubah ke deduktif. Yang keenam, tahap terakhir, ya, yaitu formalisasi. Sebagai tahap yang terakhir, pada tahap ini siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Nah, contoh, siswa yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teoremanya. Jadi kalau ada teorema itu harus dibuktikan, ya. Contohnya nanti telah siswa itu telah mengenal dasar dalam struktur matematika. Bateraiku 20%. Powerbank, males gak tenten aku. Setelah membuktikan teorema tersebut, pada tahap formalisasi ini anak tidak hanya mampu merumuskan teorema, melainkan dapat membuktikan ada titik. Tetapi mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang sistem yang berlaku dari pemahaman konsep yang terlibat satu sama lain. Apa caranya nggak jelas, Pak? Ya, ini ada yang benar. Selanjutnya yaitu teori belajar Van Hill. Ini ada 5 tahapan pembelajaran.
Yang pertama ada tahap pengenalan, dan analisis, pengurutan, deduksi, dan operasi. Pada tahap visualisasi atau pengenalan ya, ini tahap visualisasi ya. Pada tingkat tahap ini ya, siswa memandang sesuatu dengan geometri sebagai suatu keseluruhan. Pada tingkat ini siswa belum memperhatikan ya, mengamati komponen-komponen dari masing-masing bangun. Dengan demikian siswa pun pada tingkat ini siswa sudah mengenal nama suatu bangun, namun siswa itu belum bisa mengamati ciri-ciri dari bangun itu. Contohnya siswa sudah tahu persegi panjang, namun siswa itu belum bisa ya, belum tahu ciri-ciri dari bangun persegi panjang itu sendiri ataupun bangun-bangun yang lain. Kemudian tahap analisis atau deskriptif. Ini di tahap ini kita sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari setiap bangun ya. Sudah tahu ciri-cirinya nih tentang bangun. Pada tahap ini siswa itu juga sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada pada bangun serta mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur pada bangun. Contoh, siswa sudah bisa mengatakan suatu bangun persegi panjang karena bangun itu mempunyai 4 sisi, dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar, kemudian setiap sudutnya siku-siku. Kemudian tahap ketiga yaitu mengurutkan. Pada tahap ini, siswa sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu bangun. Contohnya, siswa bisa mengatakan jika suatu segi 4, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, maka sisi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, di samping itu ya, siswa juga dapat memahami perlunya definisi dari tiap-tiap bangun. Kemudian sehingga siswa itu bisa memahami hubungan antar bangun yang satu dengan bangun yang lainnya. Misal, siswa sudah bisa memahami persegi panjang adalah juga persegi itu adalah juga persegi panjang, karena ciri-ciri persegi itu juga dimiliki atau persegi itu memiliki ciri-cirinya persegi panjang ya. Sisinya ada 4, kemudian sisi yang berhadapan sama panjang, kemudian setiap sudutnya siku-siku. Kemudian tahap deduksi, ini siswa itu dapat mengambil sebuah kesimpulan ya, itu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian siswa mampu memahami pengertian-pengertian, definisi-definisi aksioma dan teorema-teorema dalam geometri. Kemudian siswa juga mulai menyusun bukti-bukti secara formal.
Kemudian tahap akurasi itu tingkat matematis yang atau keakuratan. Pada tahap ini, siswa memahami pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Sudah memahami mengapa itu dijadikan postulat ataupun dalil. Walaupun pada tahap ini diperlukan berpikir yang kompleks dan rumit, namun siswa mampu melakukan penalaran secara formal tentang sistem-sistem matematika tanpa membutuhkan model-model konkret ya, sebagai acuannya. Jadi, itu. Dan ini ada teori belajar Brownell dan Van Eycken. Ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya saja. Kita masuk waktu duhur. Silahkan aktifkan kameranya untuk kita ambil absen dulu sebelum saya tutup. Maaf Pak, mau bertanya. Oh iya, gimana? Ini belum bisa absen ya Pak? Oh, untuk absen. Nanti saya cek dulu ya. Saya cek di LMS-nya. Karena itu tadi yang saya sampaikan di awal sih. Tutor hanya bisa melakukan setting sesi jadwal ya. Tapi belum bisa mengecek mahasiswa itu bisa mengakses absennya atau enggak. Jadi saya cek lagi kalau gitu ya. Misalkan nanti nggak bisa ya saya bantu untuk absensinya. Baik Pak. Ya, yang lain mana ini? Pak, maaf mau tanya. Ya. Untuk absen di MS gimana Pak ya? Tanya lagi. Sudah dijawab tadi. Untuk tiap LMS nanti saya cek di LMS-nya ya. Nanti saya cek karena masih webinar kan nggak mungkin sambil ngecek. Nanti setelah webinar saya cek. Nanti untuk absensinya waktunya saya batasi sampai pukul 23. Dia ada panjang waktunya. Jadi akan saya kabari kalau sudah saya cek untuk pengaturannya agar mahasiswa itu bisa melihat absensi. Ya. Atas nama ya nggak bisa open kamera. Kalau di open kameranya suaranya putus-putus. Oh ya nggak apa-apa. Oke, silakan lanjutkan aktivitasnya. Silakan istirahat sebelum masuk mata kuliah yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di web minggu depan. Kita tetap hari Sabtu insya Allah. Sambil kita tunggu jadwal yang fix. Karena ternyata tadi dihubungi dari UPPC, jangan berubah melalui mahasiswa dulu, masih di data adik sama pihak UPPC.
Oke, silakan istirahat. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lah ya.